kami tidak akan menjual sebutir gandum pun kepada kalian. Iya. Kecuali atas izin dan perintah dari Nabi. Selama Nabi tidak memerintahkan, maka kami tidak akan menjual gandum kepada kalian. Iya. Maka kala itu Quraisy mengalami kelaparan. Karena tidak ada gandum yang bisa mereka beli. Iya, betul. Gandum yang diproduksi dijual di sana rata-rata dari daerah Yaman. Kelaparanlah Quraisy. Sampai dikisahkan orang-orang Quraisy itu melihat kalau mendongak ke langit itu, mereka dikira sudah mendung, gelap matanya, kelaparan. Mereka betul-betul kelaparan. Sampai akhirnya Abu Sufyan mengirim utusan ke Madinah, menghibah kepada Nabi agar Nabi menginstruksikan kepada Sumamah agar mau lagi menjual. Nabi kasihan dengan Quraisy, karena tetap mereka adalah keluarga Nabi juga, paman-pamannya, kerabatnya Nabi. Akhirnya Sumamah bin Utsal pun kemudian menjual lagi gandum kepada Quraisy. Betul. Intinya dalam sejarah Islam pun juga pernah terjadi embargo, dan itu sikap personal dari Sumamah bin Utsal beserta kabilahnya. Iya. Bukan instruksi Nabi sebagai kepala negara dalam pemimpin kaum muslimin waktu itu. Betul. Tapi itu adalah pilihan dari Sumamah bin Utsal. Sehingga kalau hari ini ada kaum muslimin baik secara personal ataupun kelompok memutuskan untuk tidak membeli produk Quraisy, Perancis, itu pilihan personal. Betul. Bukan sikap negara. Tapi sikap negara tentu jelas berbeda dong. Bobotnya, efeknya jelas berbeda. Ketika negara yang mengambil sikap, maka berarti negara itu sudah membuat kalkulasi yang matang dari semua aspeknya, untung ruginya, dan tentu dampak terhadap negara Prancis pun akan berbeda. Walaupun sikap personal pun juga sudah sangat efektif, seperti yang dilakukan oleh Sumamah bin Utsal ketika tidak mau menjual produknya. Iya. Hanya saja ada hal yang di sini perlu kita garis bawahi, Mas Sofwan. Sumamah bin Utsal berada di posisi atas. Kenapa? Karena dia pemilik produk, yaitu bahan makanan, sembako ya. Gandum itu kebutuhan primer orang Arab, mereka makan roti. Mereka produsen utama gitu. Mereka hanya makan korma saja akhirnya. Iya. Sedangkan mereka butuh makan roti. Tidak ada produksi gandum di Mekah ataupun di Madinah, kecuali dalam keadaan yang sedikit sekali, tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Iya. Sumamah bin Utsal punya kemandirian ekonomi. Iya. Dia gunakan kemandirian ekonomi untuk menekan, memberikan pressure kepada Quraisy. Bani Quraisy. Nah, sekarang kaum muslimin di berbagai negara, apakah memiliki kemandirian itu? Iya. Betul, dalam banyak hal mereka memiliki kekuatan market. Ya. Betul, ketika market itu tidak mau membeli, Perancis akan sangat terganggu ekonominya, sangat terganggu. Tetapi apakah kemudian itu cara yang efektif dalam tanda kutip, artinya kaum muslimin mampu melakukan itu seterusnya, dan Prancis akhirnya betul-betul akan seterusnya juga celaka, atau hanya sesaat saja ketika pasarnya Prancis terganggu, akhirnya perusahaan-perusahaan pun bermasalah. Tetapi ketika nanti dalam satu waktu mereka mampu mencari market yang baru, yang lain, yang bukan di negara-negara Islam atau negara Islam yang tidak peduli dengan hal itu, atau mungkin bahkan mereka kerjasama dengan negara lain untuk menggunakan namanya negara lain, diekspor misalnya ke Cina dulu, Cina masuk ke Indonesia, negara Islam. Kita juga, artinya solusi yang kita lakukan beli juga dari Cina akhirnya. Iya, betul. Ketika saat itu Prancis membalas, tidak mengembargo negara kita, misalnya negara Islam, tidak menjual pesawat Airbus misalnya, suku cadangan tidak dijual, apa yang terjadi pada negara umat Islam? Betul. Pesawat kita akan rontok sendiri. Iya. Tanpa perlu ditembak. Jadi ada saling ketergantungan sebetulnya. Nah, apakah ini akan berdampak positif seterusnya, atau bisa jadi ini sesaat positif tetapi kilas baliknya nanti atau feedbacknya justru malah lebih besar kerugiannya. Nah, ini perlu kajian yang mendalam dari orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Tentu dalam ini adalah para pemerintah, para tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang yang multi talenta, multi kemampuan, itu basic, sehingga mereka bisa memilih ini dengan komprehensif, masalah. Betul. Sebenarnya hal tersebut dimulai dari karikatur Nabi Muhammad yang dibentuk sedemikian rupa oleh majalah Charlie Hebdo, Ustaz, sehingga membuat umat Islam tersinggung dalam hal ini. Seperti itu, Ustaz, Dan yang dituntut oleh umat Islam, negara-negara Muslim terutama, adalah permintaan maaf
bentuk permintaan maaf baik tertulis ataupun lisan secara langsung oleh Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis waktu itu, Ustaz ya. Sehingga hal-hal yang diinginkan oleh umat Muslim ini tidak dituruti, muncullah aksi atau reaksi, Ustaz ya. Dari aksi tersebut muncullah reaksi pemboikotan embargo produk-produk Prancis ya, Ustaz ya. Dan seperti yang kita ketahui, produk-produk Prancis ini seperti di Indonesia itu kan kebanyakan retail, Ustaz ya, seperti makanan, minuman. Memang yang lebih besar tadi sempat antum sebut Airbus gitu, Ustaz ya. Cuman yang perlu kita perhatikan juga seperti yang antum sempat ungkit tadi, sempat singgung tadi adalah efek kedepannya, dampak kedepannya secara luas. Bisa jadi dari karyawan perusahaan tersebut yang tidak tahu menahu mengenai hal ini terkena imbasnya. Salah satunya adalah perusahaan air minum, tanpa kita sebut namanya, Ustaz ya. Di Indonesia kan juga pasar mereka juga luas, Ustaz ya. Mayoritas juga karyawannya Muslim. Betul. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, ini yang tadi saya katakan, kalau sikap personal itu kan suka-suka. Betul. Tapi ketika ini suatu hal yang bersifat global, banyak yang ini perlu pertimbangan matang. Tadi saya katakan arus baliknya. Betul. Efeknya, dampaknya setelah itu jangan-jangan kita bagaikan melakukan satu, ya kita mungkin bisa jadi menghilangkan sebatang atau satu buah pisau miliknya Prancis, tumpul, tetapi Prancis justru datang dengan kapak atau dengan parang yang lebih gede yang akan dijatuhkan kepada kita. Dampaknya juga berbalik kepada kita. Betul. Sehingga banyak kita dalam kondisi krisis, saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan itu juga akhirnya di PHK, semakin terpuruklah kita. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan secara makro agar yang dilakukan itu tepat ya. Betul. Yang perlu saya garis bawahi juga di sini, Prancis ini kan negara non Muslim, Mas Sofan. Mayoritas, Ustaz. Ya, otomatis ya kita semua tahu yang namanya orang non Islam, ya dia pasti benci kepada Nabi Muhammad. Pasti dia tidak beriman. Nah, penghinaan terbesar kepada Nabi adalah mendustakan Nabi. Tidak ada penghinaan yang lebih hina, lebih buruk dibanding mendustakan Nabi. Mendustakan Nabi maksudnya bagaimana? Artinya tidak mau beriman. Tidak mengakui kenabiannya. Bahkan jelas-jelas menentang syariatnya. Walaupun itu dalam urusan personal, walaupun di internal negara mereka sendiri, tetapi itu adalah sebuah penghinaan ya. Makanya Allah menggambarkan orang kafir yang berbuat syirik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah katakan wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Padahal Allah itu Maha Kuasa, menggenggam langit dan bumi, tapi mereka malah menyekutukan Allah. Betul. Ini adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ketika mereka kufur, tidak beriman, itu mereka sudah menghinakan Nabi. Jadi kita tidak terkejut seharusnya dengan sikap mereka menghina atau memaki Nabi, karena memang mereka dari dulu sejarahnya juga demikian. Di zaman Nabi saja orang Yahudi itu ketika datang kepada Nabi mengatakan assalamu alaik, bukan assalam. Bukan assalam, artinya semoga engkau itu binasa. Itu ucapan salamnya saja seperti itu mereka. Jika mereka datang assalamu alaik, diplesetkan bukan assalamualaikum. Aisyah ketika mendengar ucapan itu murka, Aisyah marah besar, sehingga dibalas ucapan Yahudi yang mengatakan assalamualaikum, mengatakan balisamualaikum walakna, semoga kalian yang binasa dan terkutuk. Nabi tetap cool. Nabi mengatakan ya Aisyah rifqan, wahai Aisyah lembut, tenang, jangan responsif. Aisyah merasa ada sesuatu yang aneh, kok malah Aisyah yang ditegur? Betul. Bukan Nabi menegur orang Yahudi yang mengatakan assalamualaikum, semoga engkau binasa. Maka Aisyah heran, alam tasma' maqal ya Rasulullah, bukankah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Maka kata Nabi, bala, aku udah dengar. Ama sami'ti ma qultu, wahai Aisyah, apa engkau tidak dengar pula apa yang aku katakan kepada mereka? Nabi mengatakan wa alaik, semoga engkau juga, tanpa menyebutkan kata selanjutnya, Ustaz ya. Cukup. Karena
kata-kata wa'ala itu apa yang diucapkan mereka itu semoga berbalik kepada mereka. Kemudian Nabi di sinilah prinsip ya. Ini adalah sebuah prinsip. Nabi mengatakan yustajabu lana wa la yustajabu lahum. Doa kita atas mereka itu pasti dikabulkan. Tetapi doa mereka atas kita tidak akan dikabulkan karena Allah telah berjanji innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya doa yang akan dikabulkan itu hanya doanya orang yang bertakwa. Betul. Mereka kehilangan pondasi takwa itu iman. Nah kalau mereka sudah pasti tidak terima, ya biar aja ngomong apa saja. Betul. Tidak akan mengenai umat Islam, tidak akan mengenai Rasul. Tetapi ketika Rasul menjawab wa'alaik, semoga engkau juga binasa, itu pasti dikabulkan. Nah keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak akan merendahkan martabat Nabi, tidak akan menjadikan Nabi terhina, tidak akan mengurangi Nabi, itu menjadikan kita bisa berkepala dingin dalam menghadapi masalah ini, menyelesaikannya dengan kepala dingin, sehingga tindakan itu betul-betul membawa manfaat, tidak membawa kerusakan yang lebih besar. Betul. Nah, padahal kita lihat hari ini ya, dengan adanya karikatur yang di seperti majalah itu, ada satu efek positif. Disakiti dibalas dengan kebaikan. Karena memang itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Iya, Ustaz. Kata Allah, balaslah dengan cara yang terbaik.